Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan Bapak, Ibu, dan anak-anak dalam Kristus Yesus. Keluargaku yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga Kristen di hari ini, mari kita berdoa. Di saat ini ya Aba, ya Bapa, Allah Tritunggal, kami hendak membaca firman-Mu dan mendengarkan santapan harian keluarga di saat ini. Kami mohon terangilah hati, rasio, dan pemikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu merubah karakter hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bacaan kita di hari ini terambil dari Kitab Amsal pasal 16 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Beginilah bunyi sabda firman Tuhan. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Lebih berbahagia lagi orang-orang yang mendengar perkataan Allah dan menjalankannya. Amin. Keluargaku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, santapan harian keluarga Kristen di hari ini berjudul Hidup dengan Rendah Hati. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang diberkati, orang yang rendah hati menolak segala perilaku orang yang angkuh. Orang yang rendah hati selalu memiliki kesadaran bahwa ia sangat membutuhkan Allah sebagai pemberi segala sesuatu yang ada dalam kehidupan, sehingga ia selalu menaruh seluruh pengharapannya kepada Allah dan menggunakan segala yang dimiliki untuk melayani Allah. Orang yang rendah hati menyadari sungguh bahwa segala yang dimiliki berasal dari Allah. Maka tidak ada alasan untuk ia harus angkuh dalam hidup atau juga tidak berbagi dengan sesamanya. Berbagi kasih, berbagi kesempatan, berbagi jabatan atau kekuasaan, berbagi nasihat, berbagi pakaian dan makanan. Ia selalu membagikan segala yang baik dari Allah kepada sesamanya. Keluargaku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, orang yang rendah hati menganggap yang lain lebih utama dari dirinya. Karena itu, orang yang rendah hati dikasihani oleh Allah, diberi keselamatan oleh Allah, ditinggikan oleh Allah, dihibur oleh Allah, dibiarkan hidup oleh Allah, dibimbing oleh Allah, dan diajarkan oleh Allah tentang jalan-jalannya. Jadi, untuk memiliki kerendahan hati, maka harus bergaul erat dengan Allah, dengan mengikuti kehendaknya. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang dikasihi oleh Tuhan, pilihan untuk bergaul dengan orang yang rendah hati adalah pilihan yang tepat dan sangat berguna, terutama bagi orang yang rendah diri, yaitu orang yang merasa minder, rapuh, tidak meyakini kemampuannya sendiri, karena orang rendah hati akan menuntun dan menghibur serta menguatkan orang yang merasa rendah diri, sehingga orang yang rendah diri memiliki kepercayaan diri dan berani melangkah dan bertindak dalam pertolongan Allah. Jika orang yang rendah diri datang kepada orang angkuh,
maka ia akan binasa. Orang yang rendah hati adalah orang yang sehat rohaninya. Ya Tuhan, Allah kami yang hidup, ajarlah kami, keluarga Kristen, untuk hidup dengan rendah hati. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Amin.